Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Saya Eko Yudo Tamtomo dari Miracle of Bread Indonesia. Pada hari ini kita kedatangan tamu baru, yaitu hari ini pada tanggal 2 Agustus 2023, seorang ibu yang ingin bercerita mengenai pengalamannya dan pengetahuannya selama mengikuti Miracle of Bread Indonesia. Ternyata menurut Ibu Evi di sini ada pengetahuan baru bahwa diabetes itu berkorelasi dengan kanker karena Bu Evi mengalami diabetes dan juga kanker. Tetapi yang menarik dalam pertemuan kali ini adalah bagaimana Bu Evi bisa lepaskan diri dari kanker terutama dan juga diabetes. Oleh karena itu saya undang Bu Evi Sulastri dari Cirebon. Silakan Ibu memperkenalkan diri, silakan. Baiklah, terima kasih Pak Eko. Selamat pagi Pak Eko. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri karena pepatah mengatakan kalau tak kenal maka tak sayang. Nama saya Evi Sulastri dari Cirebon. Kemudian berawal dari tahun 2017 saya dinyatakan punya kanker payudara. Setelah dibiopsi dan ternyata kankernya kanker ganas. Nah, ketika dibiopsi itu saya baru tahu tahun 2017 itu. Hmm. Kata dokter, ibu punya diabetes. Makanya Oh, waktu mau dibiopsi mau itu saya harus suntik insulin dulu saat itu. hmm. Makanya saya baru tahu saya punya diabetes. Kemudian ketika dinyatakan saya kanker, saat itu juga saya dijadwalkan untuk kemo karena ini sudah ganas, Bu. Ibu harus kemo. Nah, setelah saya berpikir ya sudah, saya lakukan kemo. Tapi baru satu kali saya sudah nggak kuat, Kenapa Bu? nggak kuat. Saya sakit, muntah, berdiri saja jatuh lagi, pusing. Itu Hmm. sudah mungkin obatnya terlalu tinggi atau gimana saya nggak ngerti lah. Yang jelas saya nggak bisa apa-apa. Saat itu kan saya masih masih dinas Pak Eko, masih aktif. Ibu dinas di Makanya mana waktu itu Bu? ya Ibu dinas di mana waktu itu? saya kepala UPT Pak, Oh, iya. kepala UPT pendidikan. Oh iya Bu. Makanya saya nggak bisa, apalagi untuk nyetir mobil. Jalan aja nggak bisa. Jadi saya tuh nggak berangkat Pak. Itu tahun 2017 tuh saya masih dinas. Kemudian tahun 2000 setelahnya itu tahun 2018 saya mengundurkan diri dari PNS-nya. Hmm. Ya, mengundurkan diri itu karena saya saat itu ikut mencalonkan legislatif Oh, calon. gitu Bu. Aduh, maaf Pak Eko. Jadi Iya cerita Bu. ya Pak Eko. Iya Bu. Nah, nah, setelah itu saya jadi untuk apa? Kan itu lama harus apa untuk yang kedua kalinya kemo itu kan 3 minggu sekali. Iya Bu. Tapi saya sudah nggak mau kemo lagi. Saya ngomong ke anak-anak, udahlah, Mama udah nggak mau kemo karena kemo nanti mati, kanker juga mati. Udah lillahi ta'ala aja, saya bilang. Mama ingin menikmati hidup aja. Nah, akhirnya saya tidak dirasa tidak di itu. Ternyata tahun 2000 kemudian sampailah tahun 2020 Pak Eko. Iya Bu. Tahun 2020 saya itu sesak napas, pusing, terus pingsan dan kaki saya, tangan saya nggak bisa digerakkan. Ternyata setelahnya saya masuk IGD, hasil lab dan sebagainya, itu saya dinyatakan bahwa ibu stroke. Oh, Stroke Pak, makanya saya tuh sudah sempurna penderitaan saya saat itu.
saya sudah tambah putus asa. Nah, sudah mendengar saya cancer aja, saya udah apa? Saya tuh bisa hidup enggak berlanjut, lihat cucu saya bisa enggak? Ya, tuh. Tapi saya udahlah lillahi ta'ala. Terus saya stroke, ternyata setelah di IGD itu di labnya, itu hasil labnya bahwa ibu tuh stroke-nya itu karena gula darah tinggi. Saat itu tuh gula darah tinggi, tensi tinggi, kolesterol tinggi, Pak. Makanya ibu terkena stroke. Nah, terus ketika ronsennya di ronsen kan sesak napas itu. Waktu masuk ke IGD itu karena sesak napas dan pusing. Ketika hasil ronsennya itu di sana sudah ngeblur semua. Paru-paru saya tinggal seperempat, Pak Eko. Hmm. Jadi ibu tuh hanya apa harus pakai oksigen terus. Nah, hasil dari scannya itu sudah ada penyebaran juga. Itu penyebaran di paru-paru itu penyebaran. Kata dokter paru-parunya, kalau paru-parunya itu nggak ada masalah Bu, itu kalau nggak ada kankernya itu kanker. Hmm. Sampai saya kan disedot cairan dari paru-parunya. Nah, terus dari CT scan itu dinyatakan di situ sudah ada penyebaran juga, kankernya udah ke sana Bu. Saya tuh nangis Pak Eko, tambah sempit hidup tuh. Dunia itu rasanya udahlah, kayaknya saya tuh udah nggak bisa hidup. Cuma anak-anak me, menguatkan saya bahwa mama masih punya Allah, kembali kepada Allah. Toh vonis dokter juga kalau kalau Tuhan tidak menghendaki sih tidak akan mah. Jadi mama sabar. Saya tuh ini lagi. Nah, ketika sudah selesai itu saya kata dokternya ibu sudah tidak ini harus bertahan dengan apa tabung. Ibu punya tabung nggak di rumahnya? Punya dok. Kata saya tuh punya tabung kecil-kecil 2. Nah, tapi setelahnya saya itu mulai sesak-sesak yang sering, itu satu malam itu Pak Eko saya harus 3 tabung Pak Eko. Hmm. Sementara satu tabung 55.000, kata saya tuh, aduh semalam 165.000. Aduh, kata saya tuh. Tapi saya tetap usaha, saya tetap tegar. Nah, ketika saya tuh harus pakai tabung, saya seterusnya kata Pak dokter sarafnya, ibu selesaikan aja dulu kansernya. Kata saya ya kalau bisa sih bareng-bareng aja dok, disembuhin gimana? Ya karena kalau udah di kemo itu katanya semuanya yang waras juga katanya itu akan rusak semua. Jadi sudah sekarang kansernya dulu. Dalam hati saya Pak Eko, kapan kanker saya sembuh? Karena saya kalau baca artikel-artikel kan kanker itu pembunuh nomor 1. Ya, Kan begitu. betul. Makanya saya putus asa seputus asa-asanya. Saya tuh sudah nggak bisa kemana-mana. Saya hanya main HP aja. Nah, setelah tahun 2000 sampai ke apa ke 2000. Oh, ini setelah ini dulu Pak Eko, setelah itu saya harus karena sudah tahu kankernya menyebar, saya harus di kemo 6 kali. Kata dokternya, Ibu jangan mangkir lagi ya, harus diselesaikan 6 kali. Karena saya tak berdaya, ya sudah saya nurut aja di kemo. Terus berlanjut kan 6 kali. Saya udah pulang, saya kalau itu 3 minggu sekali ke rumah sakit lagi, di kemo lagi. Terus sampai selesai, kurang lebih 6 bulan. Kemudian setelah itu seminggu kemudian ibu harus diangkat payudaranya. Nggak apa-apa kan Bu? Nggak apa-apa kata saya. Sudah nggak apa-apa kata saya. Saya tidak memberati payudara, silahkan saja dok. Saya dilepaslah payudara saya. Nah, setelah itu saya tetap dengan oksigen setiap hari itu. Selama berapa lama itu, Bu? Ya sampai kira-kira tahun 2001 Pak Eko 21
Itu 2021. saya terjatuh Pak Eko karena memang lagi stroke ya, terjatuh dari tempat tidur. Hmm. Saya kan diangkat aja jejeritan. Saya dibawa lagi ke rumah sakit, ke IGD lagi dengan oksigen. Saya tuh ke itu juga. Nah terus apa setelahnya di ronsen begitu, ternyata tulang pinggul saya patah Pak Eko. Jadi Tuh. sempurna saya Pak Eko. Sudah penderitaan saya tuh paling memuncak. Saya udah nggak tahu lagi saya harus gimana Ya, saat itu. ya sudah kanker menyebar ke paru-paru, menyebar ke otak, kena stroke, dan kemudian kena patah tulang. Luar biasa. Kata dokter Amar Singnya tuh, Ibu, ini kankernya sudah menyebar ke tulang. Jadi saya nggak berani karena ibu satu katanya udah sepuh, ada osteoporosis, sudah kena kanker, kankernya sudah situ. Jadi saya nggak bisa untuk ngoperasi ibu. Kalau ibu umurnya 42, saya operasi bu. Kata satu ya udah dok, gimana baik. Jadi saya harus gimana dok? Untuk selanjutnya gimana? Saya masa harus ya ibu bertahan dengan anti nyeri seumur hidup. Saya tuh nangis lagi Pak Eko, saya tuh udah sampai ke anak. Saya memohon kepada Allah, ya Allah, tidurkanlah dalam keabadian. Biar saya tuh sudah tidak lagi merasakan semuanya. Sampai kata saya tuh, nikmat apa lagi ya Allah yang akan kau berikan pada saya. Iya, Bu. Iya, terus saya setelah pulang ya sudah saya sempurna, duduk aja nggak bisa di kasur tuh, apalagi untuk jalan orang kakinya dipegang aja sakit, nggak sakit tuh, beda ada anti nyerinya. Jadi si kaki udah kata udah itu sampai kata dokternya ibu kalau ibu maksa mau dioperasi kan itu tulang pinggul harus diganti satu ini satu gelondong lah kalau Ya, itu hanya ada di Solo untuk mereparasi itu tuh, tapi saya tidak jaminkan di sana bisa ngoperasi ibu karena ibu ya begitu yang seperti saya bilang katanya ibu tuh sudah ada kanker sudah stroke sudah ada kata satu. Nah terus kata jadi saya ya udah dok, saya pulang sok ibu rembuk dulu sama anak. Anak bilang mama kalau memang sudah tidak bisa kenapa saya harus ke sana mah kita ke sana. Udah kalau tidak bisa medis sudah tidak bisa ayo kita ke alternatif ke sana ke sini tetap kan nggak bisa. Jadi saya tuh udah benar frustasi udahlah mama tuh neng. Akhirnya anak-anak tuh pada ya takut saya kan dengan pembantu saya aja tuh yang ngurus saya sampai semua alat-alat yang tajam atau barangkali saya putus asa gitu Pak Eko obat-obat di ini semua kata saya tuh ya kalau untuk sampai bunuh diri sih nggak mau neng kata saya tuh saya masih tetap masih punya iman. Nah ketika saya sudah nggak bisa apa-apa saya hanya berdoa ya Allah kalau memang saya masih bisa sembuh, tunjukkan jalan untuk kesembuhan itu. Nah akhirnya ketika saya malam, saya kan hanya hiburan itu hanya dari HP. Ketika saya minta ke Allah malam-malam, tahu-taunya ada link. Itu saya baca-baca di YouTube ada, ya itu ada Pak Eko begini jetam apa yang ininya ikonnya tangan begini tuh diabetes ya. tanpa obat tanpa itu sampai saya sendiri tuh ini tanpa obat tanpa ini orang yang Ramuan. ada obatnya aja nggak sembuh-sembuh saya bilang hati saya ya Allah gitu tapi saya tidak ada pilihan akhirnya besok saya lihat-lihat lagi cari yang gambar itu ikon itu saya lihat lagi terus saya itu tahun 2021 itu tuh Pak Eko sambil berjalan itu tuh nggak langsung masuk Pak Eko saya hanya melihat dari YouTube dulu. Nah terus akhirnya saya berpikir saya kok diam ya tidak ada geraknya.
mana mau maju, mau ada perubahan. Saya mau ke dokter, mau yang begini begitu seperti yang kemarin saya tuh sudah uang banyak keluar. Saya ke Cibubur setengah 3 minggu, ke Cikarang 2 minggu saya nginep di sana. Oh, udah pokoknya saya tuh Pak Eko, kalau saya harus ngomong, saya tuh kalau kata orang Cirebon sudah apa untuk ayam untuk bebek gitu. Jadi saya tuh udahlah uang tidak punya apa apa penyakit sudah semakin banyak, jadi saya pasrah. Makanya saya hanya meminta, ya Allah, tolong tidurkan saya dalam keabadian. Hmm. Nah, ketika saya jatuh tuh Pak Eko, suami saya hari ini jatuh, Ya, Bu. besoknya suami jatuh juga, kepalanya yang kena. Akhirnya dirawat di rumah sakit, dirawat di rumah sakit, satu kamar Pak Eko sama saya. Oh, Bapak Iya, dengan Ibu sama-sama masa iya. luar biasa. Terus ketika saya duluan, jadi saya yang pulang duluan ke rumah. Nah, kemudian Bapak kan masih di ICU. Nah, ketika itu pas Lebaran Pak Eko 21-nya, bulan Mei itu, saya jatuh itu 6 hari sebelum Lebaran Pak Eko. Jadi saya Lebaran di sana Pak Eko. Hmm. Terus pulang, terus suami saya pulang, tapi pulang hanya bawa nama. Oh, meninggal, Bu? Iya. Ini, aku lupa tuh. Saya tambah down Pak Eko. Sandaran saya nggak ada. Iya, Bu. Bentar Tenang, Pak Eko. tenang dulu, tenang dulu, Bu. Ya. Lalu bagaimana Ibu menyikapi keadaan itu, tapi juga kemudian melihat Mobi sebagai celah untuk Ibu bisa lari dari keadaan yang sulit ini, Bu? Ya itu Pak Eko, berawal dari uang sudah tidak ada, penyakit yang sudah artinya sudah tidak mungkin disembuhkan, karena kanker dan stroke adalah pembunuh nomor satu. Makanya saya sudah pasrah Pak Eko. Makanya lihat Mobi, udahlah, daripada saya tidak berusaha, saya akan ikut Mobi. Saya masuklah ke Mobi, itu nanya-nanya ke Mbak Ria. Itu juga Ya, nggak langsung masuk Pak Eko, saya sambil nanya, kan sudah lihat YouTube-nya. Terus ya, Bu. pada bulan November itu saya itu ke Maria, terus kata Marianya, Ibu sok itu itunya, maksudnya persyaratannya ini, maksudnya gula darahnya berapa, ini saya kasihkan ke Ibu Ria. Nah, terus masuklah saya, dimasukkan tanggal 5 November 22. Oh, Ibu waktu itu hanya bicara mengenai gula darah dulu, bukan kankernya, Bu ya? Iya, gula, karena di situ kan diabetes, Yang nggak, diabetes dulu waktu ya? itu kankernya belum ada Pak Eko, Oh, kan adanya diabetes gitu, ya, 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 ya. tanpa ini, jadi saya masuklah gitu. Saya cari-cari begini karena banyak testimoni, makanya saya udahlah, saya putuskan saya masuk aja. Tapi itu juga saya belum ini Pak Eko, belum itu tanggal 5 dimasukkan, terus akhirnya saya mulai ikut IF-nya, ikut PMB-nya, ikut olah nafasnya. Olah nafasnya yang masih standar, yang untuk yang pemula itu. Oh ya. Ya, jadi saya tuh ikut Apa Pak Eko. rasanya dengan pola makan yang diaduk-aduk seperti itu, Bu? Rasanya banyak sekali Awalnya ya perubahan. saya nggak bisa Pak Eko, karena saya memang doyan makan. Jadi saya tuh Gitu. puasa begitu saya udah nggak makan, tapi saya itu. Dan pola makannya kan harus telur, minimal kan 10-12 gitu kan. Nah, saya itu baru mampu 2 Pak Eko, setiap apa buka puasa jam 12, jam 1 itu baru mampu 2. Iya. Makanya ketika baru 1 minggu
Itu saya lemes karena pas saya tanya sama Pak siapa Padi, katanya ibu minum apa ada CO-nya PCO. enggak, saya belum beli kata saya tuh. Nah terus saya nanya lagi, saya masih kurang puas nih, saya lemesnya kenapa? Saya ke Pak Warsono, Pak Warsono saya tuh begini begini. Nah itu barangkali ibu katanya makannya apa aja. Jadi saya akan ngomong saya telur 2, makan ayam sepotong. Terus udah, ya ibu kurang kalori katanya gitu. Kalori ibu itu harus 1.500. Kata itu ya kan kalori apa itu buahnya hanya alpukat aja. Saya lihat kalori alpukat itu cuma 350. Makanya saya tambah lagi. Jadi setiap ini tuh saya tambah lagi telurnya. Sekarang saya udah mampu 8, Pak Eko, baru 8. Nah, tapi apa makannya komplit gitu. Ada ayam, ada alpukat selalu ada. Itu Pak Eko. Bagaimana perkembangan kesehatan ibu dari waktu ke waktu setelah pola makannya berubah, gaya hidupnya berubah, ada latihan pernapasan dan sebagainya? Iya, ya itu Pak Eko yang ingin saya bagikan kebahagiaan saya tuh Pak Eko. Ketika saya sudah menjalankan 2 minggu, 1 minggu masih lemas, masih beginilah, ini ada aja. Tapi saya kan lihat di itunya kan di anti diabetesnya tuh begini-begini. Jadi saya sudah terjawabkan, saya lupa makanya saya itu beli VCO-nya, saya penuhi kalorinya. Nah, terus udah 1 bulan, ya saya itu masih pakai apa tabung Masker gas untuk infus ya? Ya, oksigen. oh iya, iya. Itu Untuk masih karena saya masker. memang harus bertahan dengan tabung oksigen Pak Eko. Iya, iya. Karena paru-paru saya tuh hanya cuma 1/4 untuk nafas ibu tuh. Nah, saya udah pakai itu, saya ngeplong, saya pakai olah nafas, saya kok enak ya enteng ya gitu. Hmm. Lama-lama udah 2 bulan itu baru saya merasakan plong, tidak sesak-sesak napas Pak Eko. Oh, Jadi saya ke 3 bulan tabung oksigen kan saya juga ada pinjam kata dokternya kan ibu jangan yang kecil-kecil harus yang tinggi yang besar itu Bu jangan beli lagi Bu mungkin mereka saya tuh udah parah jadi udah nggak usah beli lagi nyewa aja jadi saya tuh nyewa Pak Eko itu yang besar karena itu sih kurang kalau setiap hari tuh harus dua dua lebih gitu lama-lama setelah ikut ini tambah enteng saya sesak napas pusing yang tadinya pusing kan kata dokter ongkol apa bedah sarafnya kan saya tadinya mau di itu kata saya tuh Pak dokter ini saya yang di kepala apa harus di apa gimana itu perkembangan sekarang begini katanya Bu kata dokter bedah saraf ibu nih kalau apa tuh eh, kepalanya sudah enggak terasa pusing itu berarti ada perkembangan. Saya kan ketika ikut mobil terus nggak pusing tuh. Saya ke sana, Pak Eko. ya, Ibu katanya udah lama ya, setahun katanya. Hampir setahun nih gitu. Karena saya kan sejak dinyatakan ada, ini kan saya nggak ke sana-sana. Karena katanya sudah nggak ada pengobatan, jadi saya frustasi, saya nggak mau ke dokter-dokter gitu. Ternyata ketika ikut mobil Pak Eko, alhamdulillah saya tuh Pak Eko. Iya, sesak napas nggak ada. iya, Kepala tidak pusing, Pak Eko. Nafas. Sampai saya tuh sekarang tadi kan ngomong aja kan tadinya awal-awal kan udah ada ini merek tuh iya, ya, ngomong juga Berot. Bateta, ya minyak gitu Pak Eko. Ketika saya udah ikut mobil, saya tuh udah lantang lagi nih ngomong nih Pak Eko. Makanya ketemu teman-teman juga tapi kamu sekarang udah sehat lagi ya, alhamdulillah katanya mujizat dari Allah. Iya, kata saya tuh mujizat dari Allah melalui mobil. Apa itu mobil? Saya terangkan lagi. Jadi saya tuh ya Allah setiap ketemu saya terangkan. Gitu makanya saya ini linknya nih. Saya masuk, saya nggak bisa untuk menerangkan terus menerus. Saya bilang. Saya itu kan ke grup-grup saya tuh.
Akhirnya saya sekarang Pak Eko sudah 4 bulan ke belakang nih, 4 bulan dengan ini nih. Iya ya Bu. Saya tuh duduk, saya berdiri, itu namanya kata dokter tulang, nggak bisa karena ibu kanker, tidak mungkin, ibu sudah osteoporosis, sudah tua, jadi nggak bisa mungkin nempel tulang. Saya buktikan saya bisa berdiri Pak Eko, berdiri jalan. Hmm. Berarti kan tulang itu udah nggak apa ngeleot, nggak ini lagi. Yang Iya, iya. katanya harus diganti satu gelondong. Saya udah frustasi waktu itu sih Pak Eko. Katanya harus dengan anti nyeri seumur hidup. Sekarang saya sudah ketika ikut Bobby, saya lepas semua. Kanker pun nggak saya obati. Saraf enggak. Hanya menggunakan cara alamiah dari Mobi ini Bu. Iya, saya murni dari Bobby. Nah, dan maha besar Allah ya. Iya, saya minta tolong tunjukkan jalan kesembuhan saya ya Allah. Kalau memang saya harus hidup. Saya ketemu sama Mobi Pak Eko. Saya sudah nekat waktu itu karena posisi saya itu dan saya rasakan sendiri. Yang kata Pak Eko kanker itu kan tidak ada ya menurut masyarakat sekarang ini kan dokter itu kan tidak ada obatnya. Nggak mungkin kanker itu apalagi yang kayak saya. Itu Ya, enggak makanya Bu teman-teman luar biasa itu sekali perjuangannya ya, Bu. Luar ya biasa. makanya alhamdulillah Itu makanya karena Ibu punya semangat, punya harapan, punya ya, ketekunan, punya kemandirian untuk sembuh. ya, Dan sepertinya Tuhan ya. berikan semua satu persatu kembali pada Ibu, Bu. Iya Pak Eko. Ya Iya. berkat Mobi juga Pak Eko. Kalau saya hanya berdoa dari dulu juga saya sudah berdoa, tapi belum diberikan jalan. Saya minta ya Allah berikan jalan saya untuk kesembuhan. Saya ketemu dengan Mobi. Ya. Saya patuh Pak Eko. Walaupun waktu 1 minggu, 2 minggu, 1 bulan, wah banyak rintangan. Yang pingsan lagi lah, yang inilah. Bagaimana pendapat anak-anak Ibu dengan Sekarang anak-anak saya ikutan Pak Eko, nggak oh makan ya? nasi. Bukannya Iya, sebelumnya mereka protes dengan gaya hidup Ibu? iya. Tadinya kan protes waktu awal saya pingsan lagi 1 minggu, 2 minggu. Mama sudah jangan itu, jangan ikut diet lagi karena tubuh manusia itu tidak akan sama. Tidak dok, kata saya tuh. Mama nih meyakini bahwa Mama sudah ada di jalan yang benar. Hanya kesembuhan itu berangsur-angsur. Ternyata kan berangsur-angsur, kata saya. Iya. Jadi biarkan Mama ada di sini, di jalan ini, di mobil ini, kata saya tuh. Akhirnya anak saya yang ketiga yang tinggal dengan saya itu Iya. nggak makan nasi Pak Eko, dia mengurangi. Iya, Begitu. iya, Ini membesarkan hati para mentor yang hari ini juga ikut hadir bersama iya, sama dengan saya. iya Mereka Pak yang Eko. mendengarkan testimoni Ibu, ternyata luar Iya, biasa. iya, Luar biasa makasih sekali. Pak Eko. Iya, Pak Itu Eko. membesarkan hati kami para mentor Iya, bahwa cara Mobi ini memang harus kita yakini, kita jalankan setiap waktu bahwa semua penyakit yang saat ini saking termasuk berat Bu. Karena iya, dari apa yang Ibu sampaikan sih iya, luar. bertumpuk-tumpuk Pak Eko, saya tuh bertumpuk semua udah di atas kertas tuh kayaknya saya tuh gak mungkin sembuh kalau bukan karena Allah dan jalannya dari mobil Ya, itu. terima kasih. Apa yang Ibu ketahui terakhir dari perkembangan dan progres dari sakit Ibu? Maksudnya gimana Pak Eko? Maksudnya apa perbedaan eh, rasanya, kemampuan tubuh dalam melakukan kegiatan sehari-hari? Dan apa yang Oh Ibu ketahui tentang perkembangan itu dari mungkin iya, dari dokter atau iya. apa yang Ibu Gini baca? Pak Eko. Silakan. Ya, saya kan begini Pak Eko. Saya kan sudah dari yang rasakan kan saya sendiri. Setiap bulan, setiap ini dari diabetes dulu, dari 3 bulan itu saya sudah di bawah, di bulan Maret itu saya sudah di bawah 100 terus sampai 52. Sampai pernah ada apa ponakan saya yang
dokter, tante itu tuh katanya apa, hipo. Iya, saya cuma bilang gitu aja, nggak apa-apa, tapi nggak kerasa pusing nggak itu. Masa nggak kerasa? Iya, satu itu ya, itulah tantangannya. Ketika kalau saya hanya diabetes aja Pak Eko, saya sudah sembuh Pak Eko. Nah Ya. terakhir karena saya ini udah bisa jalan, terusan apa, gula darah itu di bawah 100 terus, saya coba ikut, saya mau coba-coba fitur balik sendiri kata saya tuh. Ketika itu saya buka puasa makan sebanyak-banyaknya. Nah, terus saya nanya ke Pak Freddy, Pak Freddy, saya kok begitu? Ibu, kalau ibu punya cancer, tidak disarankan untuk fitur balik. Oh, nantinya itu dikasih makan lagi katanya. Oh iya Pak Freddy, maaf maaf. Jadi saya nggak jadi Pak Eko. Nah, untuk saya pengen lihat karena saya sudah yang tadinya nggak bisa apa-apa, sekarang saya udah bisa jalan, itu kan sudah banyak kemajuan Pak Eko. Dari yang harusnya dibopong-bopong terus, ini saya menyusahkan yang mau apa orang lain gitu. Berapa, Kemarin berapa, karena berapa saya lama Ibu harus dibopong-bopong, harus dibantu dan sebagainya? Sejak ya itu kapan, Bu? sejak saya tahun 2020 itu kan saya stroke, saya Oh, harus dioperasi. Itu kan saya udah nggak bisa jalan. Saya itu Pak Eko. jadi Nah, selama 3 tahun itu Ibu tidak bisa jalan dan kemudian sekarang iya sudah bisa jalan, Bu? bisa jalan. Jadi kalau saya supaya refreshing saya dibopong, dinaikkan ke kursi roda. Saya juga enggak, muka saya udah enggak begini Pak Eko. Oh ya, Saya muka Ibu. kurus kering, udah Oh, sampai keriput kayak nenek-nenek, kata teman-teman saya, kasihan sampai pada kalau nengok tuh nangis. Aduh Vi, ayo. Terusan mereka kan pada tahu yang namanya kanker dan stroke tidak mungkin sembuh gitu. iya. Ketika saya kan mau testimoni, jadi kata saya tuh, Pak Freddy saya lagi ke dokter nih, saya mencoba ke dokter, saya hanya ingin apa hasil dari CT scan ininya, paru-parunya ininya. Dokter hanya memperlihatkan saja Pak Eko, ininya udah bagus, ini itu gitu aja Pak Eko. Jadi itunya sepopinya nggak dikasih. Oh ya, Pas saya dokter kemarin ke sana, membacakan hasil kepada Ibu, iya tetapi tidak diberikan datanya. tidak diberikan itunya. Iya, iya. Kalau dulu sih ya. Makanya saya ke Pak Freddy maaf Pak Freddy. Kalau saya kalau mungkin saya mandiri sih mungkin kan ada ya Pak Eko, tapi kan saya sudahlah untuk dana-dana seperti itunya saya terus kemudian saya juga berpikir sudahlah saya nggak akan ke dokter-dokter. Peda aja saya ingin tahu nih keyakinan. Jadi kemarin saya dari rumah sakit lagi, Pak dokter gimana hasil CT scan, kan saya di CT scan itu tuh. Iya. Ibu, ibu sekarang gimana? Kan waktu pengen di CT scan tuh saya bilangnya gini Pak Eko, biar di CT scan lagi karena BPJS kan kadang nggak di ini, paling kasih obat, makanya saya males tuh. Nah terus saya tuh dok ini sakit sakit sekali kepala tuh, tolong evaluasi kepala saya, minta di scan. Oh ibu minta dievaluasi, iya. Jadi saya di scan lah minggu kemarin tuh. Nah kemarin hasilnya Hmm. tuh, biar saya tuh ada data, ada untuk itu, barangkali saya jadi testimoni kalau jadi, kata saya tuh gitu. Makanya kemarin saya di rumah sakit, terus kata dokternya, ibu ini kankernya tidak, maksudnya benjolannya tidak bertambah, cuma segitu. Dok bisa hilang nggak kalau tumor di situ? Tidak bisa hilang, hanya kalau ganas itu berkembang. Tapi ibu nyatanya sekarang enggak begitu. Ini sama seperti yang kemarin. Ibu minum apa? Kata saya tuh, saya nggak minum apa-apa dok, karena saya frustasi, karena ujung-ujungnya toh mati, kata saya tuh. Dokternya ketawa. Terus kata saya tuh, jadi ini bagus ya dok? Ya bagus, termasuknya ibu bagus, nggak berkembang. Banyak bu, kalau di sini ibu jangan berpatokan dengan benjolan yang ada di sininya. Yang penting
Kalau ibu nanti suatu saat nanti ibu sakit yang amat sangat, baru ibu kesini lagi. Nanti kalau mau dioperasi ya dioperasi, iya dok kata saya. Kalau membesar nanti, kalau mau dioperasi operasi. Tapi kalau sekarang tidak membesar tidak apa bu. Kalau banyak mudaratnya udah nggak usah di itu lagi dalam hati saya emang saya nggak mau dioperasi. Saya hanya ingin lihat perkembangan saya di sini. Gitu. Mungkin Pak Freddy bisa dimasukkan juga, Mas Freddy. Ya gitu Pak. Ya, Pak Ya, Freddy juga dan mentor-mentor untuk kanker ya. Ya, Ya, di sini ada ya. satu masukan yang sangat berharga buat Bu Sulastri mengenai UVT. Mungkin bisa disampaikan juga kepada para pemirsa. Kenapa Ya. penderita kanker tidak boleh UVT, Pak? Silakan, Pak. Ya, ya, terima kasih Pak Eko. Halo Ibu, ketemu lagi ya Ibu ya. terima kasih Pak Ren, Jadi, terima kasih supportnya. apa namanya, saya izin sebentar Pak Eko sebelum bicara UPT. Jadi saya ingin menggarisbawahi bahwa saya betul-betul salut dengan Bu Evi. Ya, betul-betul salut. Artinya Ibu merasa betul-betul di titik terendah hidup Ibu, Ya, tapi dan Ibu tidak tidak lepas terus berdoa, dan ya, Tuhan itu menjawab dengan berbagai cara. Kesembuhan iya, itu kan harus diperjuangkan, betul nggak Bu? Nah, ketika ada WA masuk ke Ibu mengenai Mobi, Ibu melihatnya bahwa ini adalah jawaban yang Allah kasih, gitu kan Bu ya? Dan iya, Ibu jalankan dengan sungguh-sungguh, ini yang saya salut. Karena mohon maaf, banyak yang sudah tahu, tapi kemudian separuh-separuh menjalankannya. Gitu kan Bu? Oh saya iya, ikut mobil, tapi saya masih makan nasi lah. Gimana? Nah Ibu enggak. Itu yang luar biasa Bu. iya, Jadi iya. Ibu melihat bahwa doa Ibu dikabulkan, Ibu jalankan dengan sungguh-sungguh, Ibu Alhamdulillah, alhamdulillah. menjalankan Oh, ya PMB, IF, olah nafas juga apa namanya olahraga semampunya Ibu itu iya, sebagai gaya hidup. Jadi betul-betul menjalankan mobil lifestyle itu luar biasa. Itu iya, yang saya salut dan Ibu ternyata apa namanya usaha tidak mengkhianati hasil. alhamdulillah, iya. Ya. Ya Jadi usaha tidak, luar biasa Bu. Itu yang iya, saya garis tidak bawahi. Terus mengkhianati kemudian hasilnya Pak. jadi Iya, ya memang Ibu menanyakan Pak Fidi gimana? Kok saya waktu itu mau iya, UPT gini? Saya bilang, "Bu, jangan UPT Bu. Kan Ibu tahu saya bilang Pak Eko bolak-balik ngomong bahwa kanannya sel kanker adalah karbohidrat yang ketika masuk dalam tubuh menjadi glukosa. Kan gitu, Bu. Kalau Ibu iya, UPT, iya, akan terjadi diterangkan blood gitu. sugar spike, lonjakan gula darah. Jangan, Bu. Saya bilang, lebih baik Ibu fokus kepada cancer aja. Gula apa namanya, karena otomatis diabetesnya juga insya Allah akan ikut sembuh. Kan Ibu Iya, udah rasakan. Ibu iya, iya. bayangin, Saya merasakan ada sendiri. satu yang ibu lupa tadi sampaikan, yang ibu cerita ke saya bahwa yang ibu bikin sangat down juga ketika dokter mengatakan ibu secara medis sudah nggak ada bisa lakukan apa-apa lagi. Betul nggak? Itu ya Bu Iya, ya? iya betul. Sudah Ibu, tidak ada betul. pengobatan Ibu, untuk saya. ibu down sekali ngedengar begitu. Terus kemudian pada saat itulah ibu melakukan info tentang Mobi sehingga ibu langsung menganggap ini dia jalannya. Iya, Kan? Itu iya, Bu. Jadi iya. ternyata apa namanya sampai sekarang ibu malah sehat ya terakhir Saya- kita video call ibu lagi jalan-jalan gitu kan jadi Iya, Luar alhamdulillah. biasa. Oke, Di. ini Iya. luar biasa Bu terus terang kita apa namanya terharu Bu terharu ibu tadi nangis saya juga apa namanya ikut ikut sedih ikut merasakan perjuangan ibu luar biasa Bu Iya, inspiratif luar biasa iya itu. nah, demikian Pak Ya, Eko. Ya, terima makasih Pak kasih Freddy. banyak ya Pak Freddy ya. Eh, Ya Bu. Memang luar biasa perjuangan Ibu. Nah, dari apa yang sudah Ibu dapatkan sekarang, kesehatan sudah mulai kembali lagi kepada Ibu, ya kan Bu ya? Iya, Penderitaan sudah hilang satu persatu. Tentu saja pasti Ibu ingin berbagi pada teman-teman lain iya, 500-an di grup kita itu yang saat ini kehilangan dari semangatnya, Bu. Karena begini, iya, sebenarnya kalau andai kata ngikutin pola-pola yang ada di Mobis lah, sekian tahun saya mencoba mendampingi dan menemani
orang-orang yang sakit ini sebenarnya untuk sembuh itu nggak terlalu sulit. Asal siklus alamnya, siklus alami Iya. tubuhnya, apa yang diingini tubuhnya diberikan. Tapi yang sulit itu adalah soal semangat, soal kemandirian, cara berpikir yang terbuka, dan kemudian mau belajar. Itu yang sulit untuk dibuka. Nah, mungkin Ibu bisa memberikan apa ya, masukan atau mungkin ingin berbagi dengan teman-teman jadi sehingga mereka punya semangat yang sama seperti Ibu. Silakan, Bu. Iya. Assalamualaikum Bapak Ibu yang satu perjuangan dengan saya. Tolong, saya sudah rasakan sendiri bahwa dengan IF, dengan apa namanya PNB. PNB, dengan itu saya saya rasakan sendiri saya banyak kemajuannya. Dengan saya menjaga pH juga. Ya. pH darah saya juga, saya di angka 8 dan 9 aja. Karena kata Pak Eko kan, kanker tidak bisa hidup di pH yang rendah. Makanya saya jaga itu juga Pak Eko. Jadi ayo tetap semangat Bapak Ibu yang satu perjuangan dengan saya. Jangan takut, Allah bersama kita melalui mobil. Iya, Saya terima sudah kasih. merasakan sendiri Pak Eko, saya sudah. Ya. Ya, baik, terima kasih banyak Bu Evi. Eh, Ya. ingin saya luruskan dikit, kanker tidak bisa hidup di pH yang tinggi, Bu. Eh, pH tidak bisa hidup di pH yang tinggi maksudnya. Ya, Makanya saya gulanya yang pH-nya harus rendah, Bu. ditinggikan. Ya, Iya, maaf, nggak apa-apa, maaf nggak apa-apa, Bu. teman-teman, maaf. Maksudnya itu, sayanya lupa. Malah sekarang Makin saya tuh Pak semangat ya Eko, Bu ya. terkadang kata Pak Freddy itu, kalau IF-nya 72 jam itu apa penyembuhan Otopagi. otofaginya itu 500%. Makanya Ya. saya ikut Pak Freddy juga 72 jam, kadang 36 jam. Saya ada keniatan Pak Freddy, kalaupun saya sudah sembuh, saya akan tetap IF, PMB begitu. Saya akan Wah, mau, ayo. Makanya luar ayo biasa. semuanya supaya hidup sehat. Iya, Apa yang dulu sehat itu mahal harganya, sekarang sehat itu murah. iya, 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 Bu. Ya, Baik, terima kasih banyak Bu Evi untuk ya. semua Sama-sama Pak Eko. berbaginya Makasih, ya. saya juga makasih Pak Eko. Iya, Makasih. siapa mentor yang buat Ibu merasa berkesan waktu di anti diabetes dan anti kanker? Saya tuh ini Pak Eko ngacak waktu itu kan, saya kan nggak berpikiran yang ini saya kan malas untuk menanyakan karena di situ sudah banyak yang menanyakan yang sama dengan saya, jadi saya hanya mengikuti aja. Tapi Oh, kalau yang sudah tidak ini, saya tuh waktu itu ke Pak Padi yang selalu itu Pak Padi siapa ya, ketua Pak? ketua ketua Oh, ketua saya. ketua Ibu. Iya. Waktu itu Loh, kan saya nggak ngerti mentornya siapa. Gitu tuh saya belum paham Pak Eko, karena saya hanya ini aja dan mengikuti aja gitu Pak Eko. Maaf ya ibu-ibu mentor. Saya menyepelekan bukan 203 Mas Freddy siapa Mas ya? yang saya tuh. Cuma saya ke Pak Warsono laginya. Kata Pak Oh. Warsono, Ibu mentornya siapa? Iya, justru saya nggak tahu Pak Warsono, kata saya tuh hanya ini aja. Kalau saya itu katanya penyelia. Oh ya, lebih baik dong. Kalau kita sudah nggak ketemu gitu Pak Eko, dibegini Oh, ya. nanya. Saya Gitu. diberi informasi oleh admin bahwa 205 itu Bu Tri Suparsi, Bu. Iya, saya itu sudah hafal itu Pak. Saya, Dan sedangkan iya, anti kanker siapa yang membuat Ibu terbuka hatinya, Bu? Mentornya. Pak Marianto kan, kata Pak Eko saya waktu itu kan ini, terus Pak Eko saya tuh ada kanker itu, waktu itu kan belum ada grup kankernya kan, waktu itu pas saya nanya Oh, iya, belum, iya. terus baru, makanya Ibu itu aja ke Pak Marianto, jadi saya itu nanya ke situ aja ke Pak Mar. Mas mana Mas Marianto nih? Jadi saya tuh japri aja sama Pak Mario tuh, Pak Mar saya bagaimana, ayo tetap semangat Ibu, saya sembuh katanya dari apa, dari saya tuh semangat itu, saya cuma itu. Tapi kalau dengan anggotanya saya banyak
itu. Kemarin juga yang dari cancer itu Japri ke saya, Pak Eko, menanyakan Bu Evi gimana kiatnya Bu Evi sampai sembuh begitu, ini. Pak Freddy masukin itu tuh. Jadi saya tuh ya ngasih inilah. Silakan, silakan Mas Marianto berikan kesan buat Bu Evi dan pesan, silakan. Sungguh luar biasa. Kedengeran nggak Pak? Pendengaran Ya. jelas sekali. Ini nggak berjalan nih Mas Marianto nih Bu. Bu Evi ini bergabung dengan olah nafas kanker itu 6 Januari 2023. Dia angkatan 8 bulan. 1. Iya. Dan dia memang luar biasa semangatnya sejak awal. Dia daftar saya Japri itu sekitar 3:30 pagi. Ini juga Maaf. dan waktu posisi pas waktu ada acara olah nafas di UNJ, beliau juga Japri saya. Kan waktu itu memang error kan Bu. Memang Bu Lastri luar biasa. Sempat kemarin ganti nomor kartunya, terlempar dari grup. Iya. Betul. Memang semangatnya luar biasa beliau. Itu memang patut disyukuri. Ternyata memang kanker bisa disembuhkan walaupun bisa sembuh kanker itu ternyata lebih lama dibanding diabetes. Itu aja Pak. Oke, baik. Terima kasih banyak Mas Marianto, terima kasih Pak Freddy, terutama Bu Evi Sulastri. Ya. Terima kasih untuk testimoninya hari ini. Ini akan sangat membesarkan teman-teman yang sedang berjuang di sana Bu, di luar sana. Ini akan berarti sekali. Ini juga akan menguatkan hati para mentor di sini Bu. Bahan bakar para mentor itu adalah orang-orang yang tersembuhkan. Itu membuat kebahagiaan luar biasa Bu. Ya, baik. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Bu Evi Sulastri, saya selalu berharap dan mendoakan Ibu selalu sehat. Buat keluarga juga selalu sehat ya Bu. Dan selalu Tuhan menjaga Ibu sehingga selalu menjalani hidup ini dengan sehat dan baik. Terima kasih banyak untuk pertemuan kali ini luar biasa sekali. Luar biasa. Ya Bu Evi, terima kasih banyak. Pak Freddy, Mas Mario, terima kasih banyak untuk testimoni acara testimoni. Terima kasih banyak. Sama-sama Pak. Dan kamu di lain kesempatan. Baik Mas Freddy, kita